Jadi perlu dipahami ya teman-teman. Jadi pengakuan daripada Yudaism terhadap Islam bahwa menyembah Tuhan yang sama, sekaligus juga Islam mengakui bahwa Tuhan yang disembah orang Yudaism itu adalah Tuhan yang sama dengan Islam, itu bukan dalam rangka kita kerjasama ingin menjatuhkan agama lain, tidak. Karena memang secara ciri-ciri atau identitas Tuhan yang disembah itu memang sama gitu loh. Ketika seperti Islam tidak mengakui bahwa yang disembah oleh Yudaism itu adalah Tuhan yang sama oleh Islam, itu sama dengan mengingkari Tuhannya sendiri gitu loh. Sama sebaliknya. Jadi ketika Yudaism tidak mengakui Tuhan yang disembah orang Islam itu bukan yang disembah dia seperti mengingkari Tuhannya sendiri. Kenapa? Karena memang yang disembah oleh orang Islam dan Kristen itu oknumnya sama, ciri-cirinya sama, identitasnya sama. Apa contohnya? Satu adalah Tuhan yang esa dalam arti tidak dibagi-bagi lah, tidak dibagi-bagi. Yang kedua adalah Tuhan yang pernah disembah oleh nenek moyang mereka gitu loh. Nenek moyang orang Arab adalah Ismail, yang dimana Ismail adalah putra Ibrahim. Begitu pula orang Yudaism adalah juga menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka, yaitu siapa? Ishak dan Ibrahim gitu loh. Nah karena semuanya match gitu loh, maka mau tidak mau tanpa disuruh. Jadi saya misalnya orang Islam tanpa disuruh oleh orang Yudaism untuk mengakui bahwa Tuhannya yang disembah sama, ya memang harus bilang sama gitu, karena memang identik gitu loh. Bukan kerjasama dalam arti supaya Islam kuat, Yudaism kuat untuk menggagalkan pemahaman agama lain, bukan di situ gitu loh. Tentang masalah nama Allah, bahwa apakah itu sebelum Islam. Nama saja sudah nama Abdullah kok, sebelum Nabi ayahnya di Muhammad Abdullah. Berarti orang Quraisy itu, orang Arab itu sudah mengenal nama Allah. Tuhan. Karena begini ya, pertama itu kan menurut cerita yang dari versi Islam ini adalah kan Ismail menempati di Arab. Dulu mengajarkan tauhid yang berasal dari nenek moyangnya, cuma lama-lama menjadi berubah gitu loh. Jadi sebenarnya orang Arab itu sudah mengenal Allah, cuman masih disekutukan. Karena apa? Karena dia merasa tidak puas karena Allah tidak nampak. Lalu dibuatkan patung. Satunya membuat patung, satunya membuat lagi. Terus begitu. Nah ini yang diberantas itu sebenarnya Nabi Muhammad itu memberantas berhalanya itu. Kalau tentang Tuhan itu sudah tahu orang Arab itu, cuman masih disekutukan, artinya masih diberhalakan ke benda-benda itu gitu loh. Jadi bukan nama Allah ini bukan ciptaan Muhammad, bukan gitu kan. Dari nama saja, bapaknya Muhammad saja Abdullah, hambanya Allah. Dari situ kan sudah bisa dirunut gitu. Bahwa orang Arab sudah mengenal Allah gitu loh. Itu ya. Terus lain-lain memang tadi agak sedikit panas. Sebenarnya ketika panas ada kata-kata yang memang membuat puan panas, itu jangan diulangi gitu. Saya tidak belajar seperti misalnya ada yang keberatan ditanya itu, kita ganti dengan kalimat lain, akhirnya menjadi sejuk. Kalau saling memaksakan, sudah ditanyakan dengan bahasa ini tersinggung masih diteruskan, ini berarti memang niat rame kan, bukan niat dialog menurut saya gitu loh. Dan bukan membela siapa-siapa, tapi memang saya melihat alurnya tadi, pertanyaan-pertanyaannya dilontarkan kepada Ishak itu agak sedikit menusuk gitu dengan pertanyaan. Kamu Yahudi benar, ini kan pertanyaan sangat menusuk menurut saya gitu. Dengan kata-kata ini Yahudi gadungan kan bisa punya tanggapan seperti itu gitu loh. Nah, pertanyaan kalimat semacam ini jangan ditanyakan. Kalau memang tidak keberatan, kalau sudah keberatan jangan diulangi lagi sehingga dialog menjadi baik, kita membahas hal-hal yang berupa materi gitu loh. Walaupun mungkin ada tujuan tertentu untuk memulai sesuatu, tapi jangan dipaksakan kalau memang itu sudah tidak bisa seperti itu gitu. Saya kira gitu dulu ya, biar tidak terlalu panjang, bisa disambung lagi.
Oke, terima kasih Pak Isa pemaparannya. Nah, ini sama seperti halnya kalau pertanyaan tadi diulang-ulang, seperti halnya pertanyaannya nih, misalkan ke Umi, "Mi, kamu benar nih Islam, ya kan? Emang kamu keturunan Arab?" Lah bukan, gua keturunan orang Sumedang, orang Sunda, tapi keyakinan Umi Muslim Islam begitu kan, itu sama saja. Nah, seperti itu. Padahal tadi Isa kan sudah menjelaskan dia sudah convert ke Judaism. Artinya apa yang menjadi keimanan dia atau free will-nya dia adalah ke Judaism. Kita harus hargain itu. Ya, sekali lagi, tadi juga misalkan Umi tanya Pak sama Pak Makim Pos, begitu misalkan Pak Makim Pos benar nggak Kristen? Benar, Pak Makim Pos ada nggak keturunan dari Romawi? Kan enggak juga. Seperti itu, sama halnya dia kan yang misalkan tanyakan ke Umi, benar nggak nih? Ntar kalau misalkan Umi bukan keturunan Arab, dikatakan Umi Islam abal-abal juga. Nah, kayak gitu kan? Nah, begini Bu, jadi hanya agama Yahudi yang hanya keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, itu saja. Yang lain itu yang lain itu kan semua bangsa di luar Israel itu semua. Ya, Bapak kalau misalkan berbicara masalah keturunan Ibrahim, Ishak, ya, semua juga kita keturunan daripada Ibrahim, Pak. Melalui jalur siapa? Melalui jalur Ishak dan Ismail. Seperti itu ya. Jadi nggak bisa. Kalau tadi Ishak sudah mengatakan, saya sudah convert di Judaism. Artinya Ishak memang sudah free will-nya ke sana. Jadi jangan dipaksa, ini orang sudah memegang free will-nya atau keimanannya di Judaism, terus teman-teman Kristen memaksakan. Nggak bisa, Sak, karena kamu bukan di luar dari 12 suku Yahudi, itu nggak bisa. Bahkan menurut dari teman-teman Judaism, dari apa sih namanya, dari apa sih Sak namanya, di luar dari bangsa Israel itu Goim juga bisa convert ke Judaism gitu kan. Contohnya Bene Noah kan. Bene Noah juga kalau misalkan mau convert bisa, itu tergantung kita free will-nya ke sana enggak, seperti itu. Jadi jangan memaksakan keimanan orang, harus sesuai dengan pemahaman dari teman-teman Kristen sendiri, karena menganggap ini nggak suka nih Hasem itu sama dengan Allah, akhirnya dikatakan Yahudi ini adalah Yahudi KW. Nah, seperti itu. Ya, oke, sepertinya cukup jelas pertanyaan dari Umi. Kita menuju ke Hosya. Hosya, silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Aku boleh nanya nggak sih? Oke. Mas Ishak ya. Aku panggilnya apa? Ishak. Kalau Mas Ishak nih, Mas Ishak berharap nggak kalau bait suci ketiga itu, atau mungkin mesbahnya orang Yahudi dulu ya, akan dibangun kembali? Di mana? Ya, aku cuman pengen tahu, kan mereka kan sering berdoa, maksudnya orang Yahudi itu kan. Apakah mereka, maksudnya kan mereka menunggu nih, pasti akan terbangunnya bait suci yang ketiga. Apakah Mas Ishak ini mendukung berdirinya bangun suci ketiga itu? Kalau ditanya mendukung atau tidak, kalau itu berdiri ya Mazel Tov, artinya itu sebuah kebaikan ya, dan membangun ulang peradaban dari Shlomo HaMelech tidak ada masalah. Tapi kalau ditanya saya pribadi apakah mengharapkan itu kembali, saya katakan saya tidak mengharapkan juga tidak menolak. Kalau ada ya lumayan, bisa jalan-jalan, bisa tefillah di situ juga tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada pun tidak masalah, karena di dalam Torah tidak diperintahkan oleh Hashem. Artinya tempat yang diperintahkan oleh Hashem di dalam Torah itu adalah Hammaqam Asyar Yifkhar Hashem. Dan itu ada di Har Gerizim. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Torah dari depan sampai belakang. Jadi kalau di Yerusalem itu tempat alternatif. Tetapi tidak Hashem perintahkan. Tetapi apakah orang beribadah di sana salah? Ya tidak. Sama seperti orang Islam punya Ka'bah. Ka'bahnya itu ada di Saudi Arabia, di Madinah, di Makkah. Lalu orang sholat di Indonesia. Apakah salah orang sholat di Indonesia? Kan tidak. Jadi Yerusalem itu tempat sekuler di mata saya. Karena saya bersandar seutuhnya kepada Torah. Bukan kepada tradisi-tradisi yang dikarang atau keyakinan-keyakinan yang dikarang oleh manusia, melainkan saya meyakini apa yang Hashem perintahkan, apa yang Hashem larang. Ya, berarti apakah orang kan ada rencana nih orang Israel itu ingin membangun bait Allah yang ketiga katanya ya, aku nggak tahu dalam namanya. Jadi kan memang ada misbah kan.
Nah, yang Kalau akan itu berdiri di dibangun, atas. saya kalau ditanya setuju atau tidak, setuju. Oh, berarti ibarat kata dibangunnya kan di tembok Yerusalem itu kan, kalau nggak salah itu di Dome of Ya, Rock ya, Kotel kalau di sana. Hamaravim. Tidak masalah. Karena Itu tidak masalah, kalaupun itu dibangun ya, apakah masjidnya orang Islam yang dibangun setelah perang salib itu akan diruntuhkan atau dipindahkan? Jawabannya tidak. Karena itu bisa sebelah-sebelahan dan nggak ada masalah dengan itu. Iya, saya cuman kalau kan katanya pengikut Judaisme, berarti kan berarti rata-rata kan biasanya mengharapkan dibangun lagi bait ketiga kan, mesbah Allah kalau di Kristen kalau gitu kan. Ya, Itu berkaitan dengan warisan. Jadi kalau Beit HaMikdash itu warisan dari Shlomo, sebuah simbol kejayaan yang pernah ada di masanya, gitu kan. Dan dengan adanya Beit HaMikdash, otomatis mereka punya raja. Karena Beit HaMikdash tidak bisa dibangun kalau sosok raja pemimpin negara Israel itu belum dilantik atau belum dipilih. Gitu. Jadi kalau ada Beit HaMikdash nanti presiden nggak laku. Yang laku adalah raja Israel. Gitu. Makanya kenapa mereka tidak bangun-bangun itu, saya juga masih ragu apakah itu masih dibangun sampai 500 atau 1000 tahun ke depan. Karena orang Israel saat ini, terutama Israel Selatan, hidupnya begitu sekuler. Ada juga yang ateis, ada juga yang agnostik. Jadi apakah itu dibangun atau tidak, saya meragukan kalau itu dibangun dalam waktu saya masih hidup ini. Gitu. Jadi sebelum orang Israel betul-betul spiritualnya dan ketaatannya kepada Torah itu utuh 100%, maka Beit HaMikdash tidak akan pernah berdiri. Ya, karena kan kalau yang pernah aku pelajari ya, aku juga banyak sih pelajarinya. Ya. Apa itu kalau Israel kan selalu melihat tahun. Sekarang kayak tahun barunya Israel itu tahun berapa ya? Tahun barunya itu kalau nggak salah bulan September ya. Nah, biasanya ini dia setiap tahun beda-beda karena kan dari kalender Ibrani harus dikonversi ke Latin dulu. Jadi tanggalnya tidak tepat. Maksudnya di tanggalan Gregoriannya atau penanggalan Masehinya itu tidak selalu sama, pasti maju mundur. Oh iya ya, karena hampir mirip kayak Islam juga, pakai tahun bulan ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu. Itu kalau kan maksudnya gini, dalam Yahudi kan selalu mempercayai dengan angka-angka ya. Ada angka yang ini kan kalau nggak salah 365 gitu kalau nggak salah, kan beda. 306. Nggak ada ya? Enggak, 365 itu hari dalam 1 tahun. Oh, apa itu yang Ya. Aku mungkin ini kali lupa jadinya. Ya, berarti intinya kan sekarang kan kita melihat nih, ya ini nggak usah ini politik ya. Kan banyak nih sekarang lagi ribut yang di daerah Yerusalem sana. Lebih mendukung ke arah mana? Ribut masalah politik. Kalau politik itu mesti dilihat latar belakangnya, siapa yang mulai duluan. Apa ada bukti siapa yang mulai duluan? Kan nggak ada. Saya nggak ikut campur. Tapi kalau saya melihat ada orang yang melanggar hukum negara dan melakukan hukum kriminal, ya dia yang harus diadili. Oh iya, itu kan. Nah ini nggak, maksudnya kalau yang kita ngelihat di kondisi di sana sekarang kan sering ribut itu. Ributnya itu tawuran gitu. Jadi kalau ribut yang terjadi di Israel itu yang rata-ratanya itu tawuran. Ya, jadi sebentar, tolong jangan mengarah ke sana karena itu adalah ranah-ranah keagamaan ya. Itu adalah ranahnya politik. Sama kayak di Indonesia lah. Ini saya bicara Indonesia ya. Kita sangat mengetahui dengan sangat jelas bahwa orang Sunni dengan orang Syiah itu pahamnya berbeda dan bermusuhan. Ya, walaupun mungkin tidak semua atau sebagian atau gimana, itu ada perbedaan sehingga bermusuhan. Jadi bisa aja tawuran satu dengan lainnya atau berbakaran satu dengan lainnya. Itu di Indonesia pun terjadi. Nggak usah jauh-jauh ke Israel. Di Indonesia pun ada kayak begitu. Terus pernah juga orang Islam itu perang-perangan sama orang Kristen di Ambon lah, di mana gitu kan. Jadi di Indonesia permasalahan agama atau politik itu juga udah sering terjadi. Itu di Indonesia sendiri. Terus pertanyaannya, kalian bela siapa? Nggak mungkin kalian bisa jawab. Kenapa? Karena itu kan mesti lihat background-nya dulu. Siapa yang bikin masalah, siapa yang mulai, siapa yang beneran salah, siapa yang membela keadilan atau kebenarannya, kan begitu. Nah jadi kalau bicara tentang politik di Israel itu bukan ranah saya. Kenapa? Karena kalau saya diharuskan untuk memilih salah satunya, kan saya harus tahu dulu kejadiannya gimana, siapa yang bikin ulah duluan, siapa yang melanggar hukum negara.
Intinya kalau dia melanggar hukum negara, dia mesti dipidana berdasarkan hukum negara. Itu aja kalau saya mah. Di Indonesia pun begitu. Pertanyaan terakhir ya, boleh ya? Jadi cukup. Jangan ke ranah politik ya. Oke, aku nggak ranah politik. Aku cuman terakhir ini aja. Kalau menurut Mas Ishak, yang dikorbankan sebetulnya Ismail atau Ishak? Dan Tidak ada. itu kan perjanjian kan? Itu kan perjanjian. Tidak ada. Yang rencananya nggak ada ya? Nggak ada rencana. Karena kalau ada, mati dong. Iya kan, tapi kan sempat itu kan dikorbankan kan? Enggak ada. Itu kebodohan itu orang yang percaya kayak gitu. Oh, berarti itu nggak ada. Berarti kan maksudku itu tadi itu kan sebenarnya tanda perjanjian. Enggak. Perjanjian bukan itu. Perjanjian sunat di dalam Torah, bukan mengorbankan anak manusia, enggak. Pengorbanan itu hewan di dalam Torah. Karena hewan itu setelah dikorbankan bisa dimakan. Oh iya, yang merpati untuk menghapus dosa itu kan? Ya itu semuanya bisa dimakan. Kalau misalnya kayak korban Pesach, itu kan setelah siangnya dibakar, malamnya jadi barbeque dia. Iya. Oh berarti ya ini ya mungkin biar sama prinsip aja ya. Mungkin pandangan aja. Jadi sebetulnya pengorbanan itu nggak ada ya? Pengorbanan manusia nggak ada. Yang ada pengorbanan hewan. Hewan ya. Berarti sebetulnya kan ada jadi itu di kitab perjanjian. Perjanjian apa sama Abraham lah. Sebentar. Biar nggak melebar kemana-mana. Jadi mengenai siapa yang disembelih itu Ishak atau Ismail itu sebetulnya tidak urgent ya. Dan karena apa? Karena tidak ada satupun yang disembelih. Karena Allah telah menggantikannya dengan domba, begitu kan? Nah ini di dalam Islam sendiri ada dua pemahaman, itu ada dikatakan Ismail, ada dikatakan Ishak. Tapi kalau kita melihat dari yang disebut anak tunggal yang disayanginya, yang pernah menjadi anak tunggal dari Ibrahim itu adalah Ismail, bukan Ishak. Karena perbedaan usia saja 13 tahun ya. Nah seperti itu. Tapi itu tidak penting, itu tidak yang penting. Kenapa? Masalahnya pertanyaan penting bagus juga itu ke Mas Ishak. Jadi yang anak sebetulnya Abraham itu punya 8 putra. Jadi ya, kita kan sebetulnya keturah itu Hagar sendiri kalau dalam tradisi kami. Jadi pertama Sarah itu memiliki anak namanya Ishak 1, sudah selesai. Tunggal kan? Tapi anak dari Hagar itu ada Ismail dan masih ada 6 anak lainnya. Nah, dari Hagar tuh. Keturah itu Hagar sendiri. Bapaknya siapa? Ya Abraham bapaknya. Jadi ya Hagar itu punya 1 putra namanya Ismail. Setelah dia punya 1 putra, lalu putranya bikin masalah, dia istilahnya ya diusir dari rumah gitulah. Terus dia pergi ke Mesir dan sampai akhirnya ke Saudi Arabia. Lalu dia bertahan hidup di sana. Lalu ketika Sarah meninggal, Abraham ini kembali ke Mesir dan Saudi Arabia dan mencari istrinya itu. Lalu ketemu dengan keturah karena sangat terkenal. Dan akhirnya Hagar ini dinikahi lagi. Karena dulunya sempat diceraikan, tapi ini terus dinikahi lagi. Nah, ketika dinikahi lagi dia punya 6 keturunan lagi. Nah, ini kalau jadi Ismail kalau berbicara masalah kurban, itu kan sebelum diceritakan lahir anak-anak yang lain. Tapi waktu itu adalah masih yang diperdebatkan ini antara Ishak dan Ismail. Kalau misalkan melihat dari keturunan Ibrahim, anak yang pertama adalah Ismail. Ya, kemudian 13 tahun kemudian barulah lahir Ishak. Artinya yang pernah menjadi anak tunggal dari Ibrahim ini adalah Ismail, itu saja. Dan ini tidak diperdebatkan masalah siapa yang disembelih, ya. Karena keduanya pun tidak ada yang disembelih, Karena Allah telah menggantikannya dengan binatang kurban, begitu kan. Dan sampai sekarang tradisi atau milah Ibrahim itu masih dilaksanakan atau dilakukan oleh umat Islam. Ya, jadi paham ya? Ini berdasarkan ibu tadi, tidak fundamental. Mau nanya tadi ke Mas Ishak. Jadi yang kesayangan yang mana?
Dua-duanya kesayangan. Kalau waktu itu kan 6 anak itu belum ada. Jadi Ishak itu kesayangan dari Sarah dan Ismail kesayangan dari Hagar. Dua-duanya kesayangan. Beliau dia tidak Dan membeda-bedakan dua-duanya masalah. pun kenapa begini ya? Kedua-duanya pun tadi dikatakan oleh Pak Makimpos ada di dalam Kejadian 17 ya. Nah, ini Kejadian 17 ayat 18 itu mengatakan tentang bahwa Ishak akan dijadikan anak perjanjian, sedangkan Ismail adalah anak yang diberkati. Anak yang diberkati ini apa? Dia akan diberikan keturunan yang sangat banyak, akan melahirkan 12 raja-raja, ya kan? Nah, seperti itu akan menjadi bapak daripada bangsa-bangsa. Itu untuk Ismail. Sedangkan untuk Ishak, dia akan dijadikan anak perjanjian. Nah, ini yang dikatakan perjanjian itu apa? Bukan masalah pengorbanan, tetapi perjanjian kekal itu adalah yang terkait dengan hukum sunat, ya kan? Perjanjian yang sunat. Di dalam Islam sendiri itu juga tidak terjadi perbedaan pandangan juga ulama-ulama. Ada yang mengatakan Ishak, Ismail gitu lah. Karena memang di Al-Quran tidak dijelaskan. Itu kan tafsir, gitu, tafsir. Jadi dan itu bukan hal sesuatu yang sangat penting, bukan. Fundamental, iya. Karena dua-duanya sama-sama putra Ibrahim yang sama-sama mendapatkan kesempatan juga saya bertanya. Nggak ada masalah ya, gitu. Sebentar Pak Ibnu Kalam. Beri kesempatan juga saya bertanya. Oke, silakan. Ya, kepada saudara Ishak dan Abraham, tolong dijawab ini. Apakah di dalam Taurat itu ada Uzair itu anak Allah? Oh, tidak ada, Pak. Anaknya Hasem. Tidak ada nama Uzair. Kalaupun orang menyamakan nama dengan Ezra Kohen atau Imam Ezra itu hidupnya di masa kapan? Kita kan berbicara kalau berbicara Torah antara Ezra dengan Ibrahim berjauhan. Antara Ezra dengan Ibrahim berjauhan. Apakah jauh? Beda banget itu masanya. Ya, sudah jawaban pendek saja. Ezra itu adalah sudah. Beda. Terus apakah pernah ada ceritanya di Taurat itu Abraham dibakar? Kalau itu tertulis di dalam Torah tidak, tapi kalau Torah lisan dari tradisi Israel Selatan, Yehudim menjelaskan itu ada. Jadi dibakar oleh Nimrod. Jadi dia masuk dalam kategori Midrashim. Ya sudah. Ya sudah. Iya, Torah Syobe Alpe dan masuk dalam kategori Midrashim, artinya legenda. Oh ya. Ya terima kasih banyak. Baik. Cukup Pak ini Ibnu Kalam? Ya cukup. Oke, terima kasih. Ini Pak kembali ke Pak Makimpos. Tadi ada yang masih mau disampaikan ya? Oke, silahkan. Iya, mengenai yang tadi itu kan apa? Karena kalau kok beda Tauratnya dengan Taurat yang kita kenal begitu kan? Karena padahal Taurat yang kita kenal sudah dibanding-bandingkan dengan aslinya ya sama. Ya begitu sama mengenai Pak, dengan aslinya. Ya, saya kurang tahu ya, kurang ahli di situ. Tapi saya dengarkan dari Pastor Romo Daniel dari Gereja Ortodoks. Ya, dia sudah kupas semuanya kitab-kitab ini, termasuk kitab yang tidak dipakai waktu kanonisasi. Ya, begitu. Jadi yang saya pertanyakan itu, kenapa Anda bilang tadi tidak ada yang dikorbankan, padahal ada dikorbankan walaupun tidak jadi, tapi Tuhan meminta seperti itu. Berarti apakah Taurat yang Anda kenal itu berbeda? Begitu. Torah kami, Torah Israel. Bukan perjanjian lama, bukan kitab Taurat yang kalian sebut, melainkan Torah Kedoshah yang telah diterima dari Moshe, diwariskan kepada Aharon. Iya. Jadi dan Torah kami itu yang asli. Ya bisa saja klaim-klaim itu karena itu nampaknya tidak lengkap, karena
itu bersambung ke kitab para nabi, jadi sehingga dengan Enggak, Mazmur Pak. itu Jangan-jangan menyatakan itu Nevi'im Torah itu bukan kepunyaan Yahudi Torah. loh. Dan orang Iya. Israel ada perintahnya, ada dalilnya, ada ayatnya bahwa yang harus dilakukan selama-lamanya adalah Torah. Bukan yang Iya. lain-lain. Ya, saya tahu itu. Ya, dan di Kristen pun dijelaskan itu semua. Itu. Ya, saya kembali ke pertanyaan yang tadi lah. Ibadahnya kan di tabernakel itu di Keluaran 25 sampai Keluaran 40 itu 16 pasal itu. Sinagog, Pak. Bukan sinagog. Tabernakel bukan sinagog. Bukan, ibadahnya Bani Israel itu di sinagog. Yahudi itu di sinagog. Ibadahnya yang langsung dari Tuhan itu yang diberikan kepada Musa, tabernakel Keluaran 25 sampai Keluaran 40, 16 pasal. Itu lengkap. Itu semua. namanya Mishkan Ohel Moed. Iya, di situ. Jadi di situ kan ada penyembelihan domba-domba, Paskah, hari rayanya apakah di Yudaisme sama dengan ibadahnya hari raya Israel? Itu yang mau saya tanya. Sama seperti di dalam Torah kan di situ kan menggunakan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi di dalam Torah itu nama-nama bulan itu tidak disebut melainkan menggunakan angka. Misalkan pada bulan ke-10, pada bulan ke-1 dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita melihat dari Torah penanggalannya menggunakan kalender Israel kuno. Dan sekarang sejak memasuki tanah perjanjian itu kurang lebih itu 3.659. Ya, jadi begini, itu kan apa? Ya, tempat ibadah yang dari Tuhan. Jadi itu kan sudah hancur sekarang. Dan yang dibangun Salomo itu sudah di bawah Masjidil Aqsa. Sudah reruntuhan. Yang dibangun oleh Shlomo itu bukan apa yang diperintahkan oleh Hashem. Yang diperintahkan oleh Hashem itu adalah kemah, ohel. Ya, yang diperintahkan kepada Musa. Ya itulah yang tertulis dalam Torah, itulah yang kita kerjakan. Oh, jadi kalian melakukan itu sekarang. Berdiri di mana dia? Berdiri di mana dia? Israel. Oh, ada kemah itu sekarang. Banyak, bukan ada. Oh, jadi masih ada juga di situ apa? Mesbah korban bakaran itu penyembelihan domba. Setiap ada tahun. Tuhan. Ada terus dan ada di dalamnya ada meja roti, ada pelita emas, ada mesbah dupa. Ada semua. Jadi lakukan itu terus. Setiap tahun selama-lamanya. Oh gitu. Oke, gimana? Udah cukup. Ya, udah itu saja yang tidak bisa saya terima tadi. Ya, apanya ada perbedaan padahal tertulis di situ yang menjadi anakmu adalah yang dari Ishak, seperti itu. Jadi tadi penjelasannya disamakan semua, ya mengarah ke Muslim begitu. Itu saja yang tidak saya terima. Ya itu hak dia. Ya, saya tidak mengarah ke Muslim. Abraham ketika ditanya oleh Hashem, siapa anak yang kamu cintai? Dia bilang dua-duanya. Begitu. Ya. Oh gitu ya. Berarti yang asli yang mana ya? Jadi maunya Pak Makimpos hanya Ishak yang dicintai. Maunya Pak Makimpos hanya Ishak yang dicintai. Enggak, memang tertulis. Dan memang tertulis. Begitu. Tertulis di dalam kitab itu. Apa? Di dalam kitab apa, Pak? Kita buka. Di kitab Kejadian. Kejadian berapa?
Saya tidak hafal lagi pula itu. Kemarin karena Tidak, sudah tadi kan beberapa hari saya juga. sudah Umi sampaikan ya di dalam kitab Kejadian 17 itu yang mengenai Ishak dan Ismail ya. Bahwa di sana Iya. dikatakan Ishak akan dijadikan anak perjanjian dan Ismail adalah anak yang diberkati. Iya. Jadi ketika Sarah itu khawatir karena Ismail sudah lahir tapi membuat sedih hatinya Sarah. Jadi keputusan Abraham usir perempuan itu, maksudnya Hagar di situ. Jangan sedih. Disitulah firman itu kepada Sarah, yang menjadi keturunanmu adalah yang dari Sarah itu. Oh, itu salah Itu. Pak, salah persepsi. Jadi begini Pak, itu justru akan mendiskreditkan Nabi Ibrahim sendiri untuk berlaku tidak adil ya kepada istri yang satu dan anak dari istri yang dari anak Hagar. Jadi bukan begitu ceritanya itu. usir, seolah-olah Nabi Ibrahim itu kejam. Itu Tidak pandangan seperti Muslim. Itu pandangan Tuhan, bukan dari situ. Karena Tuhan itu menentukan ya istrinya Sarah begitu. Tapi Sarah karena khawatir, ya. Begini, tidak, makanya ya. Pak, coba tunjukkan ayatnya supaya tidak asumsi. Tunjukkan ayatnya. Kalau itu adalah kehendak Tuhan untuk mengusir bahwa Ibrahim ini adalah istrinya Sarai. Kalau Hagar bukan kehendak Tuhan. Seperti itu kan begitu pemikiran Bapak kan. Nah sekarang gini, tunjukkan ayatnya di mana yang menyatakan bahwa ini adalah yang menjadi kehendak Tuhan itu hanya Sarai. Dan yang akan menjadi putranya hanyalah anak daripada Sarah. Coba tunjukkan aja dalilnya itu biar nggak liar gitu loh, biar nggak menurut asumsi sendiri. Nah, mungkin Bang Frans mau Terakhir dong. Ya, shalom. Ya sebentar Hosya. Silakan. Bang Ya, Frans. mau bertanya Bapak Ishak nih. Oke, boleh. Ishak lagi jadi favorit malam ini sama teman-teman. Halo? Silakan. Ya. Silakan. Pak Ishak dengar nggak? Oh ya, gimana Pak? Ya. Menurut Torah di Semot ya, Keluaran 7 ayat 8 sampai 12 itu siapa yang melemparkan tongkat di hadapan ahli-ahli sihir Firaun? Sebentar. Sefer Shemot. Shemot. Ya, 7. Semot 7 ayat 8 sampai 12. Wa ma shamal Moshe wa ala Haran lemor. يدبر لكم فرعون لمر تانو لكم مفت وأمرت إلى أهرون كح مدخة وهشلخ لفني فرعون يهيل تانين. Ini eufemism. Ini bukan tongkat berubah menjadi ular, bukan juga menjadi tanin atau reptil, melainkan Moshe dari posisi tidak siaga menjadi posisi siaga untuk bertarung satu lawan satu. Jadi bertarung dengan bela diri. Jawab aja, itu siapa yang melemparkan tongkat di hadapan ahli-ahli sihir Firaun? Ini bukan kalimat literal. Ini bukan kalimat literal. Ini adalah kata-kata ini. Itu maksudnya Moshe dari posisi berdiri biasa menjadi posisi kuda-kuda untuk bertarung, untuk melakukan fight. Nah, kalau itulah di tradisi ayat dan 12-nya pemahaman itu kan ada kata ini, apa sebentar ya, Matehu. Iya, Matehu itu artinya tongkatnya, tapi tongkat di sini tidak diartikan literal. Ini adalah bahasa yang metafor. Jadi metafor. Itu ada kata Mate Aaron. Iya, tahu saya. Artinya apa Saya tahu bahasa Ibrani kata per kata ataupun per frase, tapi di sini tidak bahas literal. Kalimat ini adalah metafor euphemism. Jadi metafor eufemisme itu adalah kalimat seperti kalau dalam bahasa Indonesia seperti peribahasa. Apa yang tertulis beda dengan apa artinya. Jadi menurut Ishak itu artinya apa? Berdasarkan tradisi kami ya, yang Makori autentik, maka ini adalah eufemism, bukan kalimat literal. Enggak, jelaskan aja artinya apa. Artinya
posisinya Ya. tidak siaga lalu pasang kuda-kuda untuk bertarung, untuk berantem dengan bela diri. Jelaskan sampai ayat 28 sampai 12. ويظل مشي أحران الفرع ويعصو كان كعشر سوى الشام ويشلخ أحران اتمتعه لفني فرع ولفني عبدا ويهي latanin. Latanin di situ adalah posisi bela diri atau kuda-kuda. ويقرأ جم فرع لها خميم ولا مخشفيم ويعصو جمهم حرتمي إسرائيم بلا حتهم قين. Ya, ini di sini kan dikatakan bahwa tongkat yang dilempar tadi secara literal berubah menjadi tanin dan menelan tongkat daripada penyihir-penyihir Misraim. Nah, ini maksudnya adalah Moshe mengalahkan penyihir-penyihir tersebut, tetapi dengan bela diri, bukan dengan tongkat berubah menjadi ular, bukan juga dengan tongkat berubah menjadi reptil. Gitu. Itu ada kata Aaron di situ kan, yang mata Aaron kan artinya kan tongkat Harun. Ya, tapi ini kalimat bukan literal kalimat ini di hadapan ahli-ahli Sihir. Jadi tongkat itu digunakan sebagai alat bertarung, bukan tongkatnya berubah menjadi ular, bukan tongkatnya berubah menjadi reptil, tetapi tongkatnya itu dipakai untuk berantem, bela diri. Kita berbicara martial art di sini. Jadi tongkat itu ketika dikatakan tanin itu adalah menyerang. Gitu loh. Bukan tongkat itu menjadi binatang, bukan. Pemahaman kami tidak seperti itu. Tradisi kami yang Mekkori tidak seperti itu. Nah, ini ada perbedaan ya, Isa, dengan Quran ya, surat Al-A'raf ayat 116 sampai 117 itu di mana bisa dikatakan di ayat-ayat tersebut bahwa Allah SWT mewahyukan kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya di hadapan ahli-ahli sihir Firaun. Sedangkan menurut Keluaran 7 ayat 8 sampai 12 itu Harun yang melemparkan tongkat. Sudah dibilang ini bukan kalimat literal, tetapi di sini berbicara mengenai bela diri, pertempuran menggunakan martial art, bukan lalu tongkat itu berubah menjadi ular lalu menelan tongkat-tongkat yang lain. Tidak seperti itu kami memahaminya. Iya, itu pemahaman Anda sendiri ya. Yang lain sih. Itu adalah pemahaman kami dari Bani Israel. Dan ini adalah Mesra yang Mekkori. Nah, ya sudah. Saya cukup aja sampai di sini. Nah, soalnya saya tidak yakin kalau ini Yisak menerangkan dengan jujur. Oke, saya luruskan dulu Bang Fran ya. Antara Muslim dan Judais itu memiliki kesamaan mengenai konsep ketuhanan itu adalah tauhid. Selebihnya adalah secara syariat kita tidak mungkin seluruhnya sama, begitu kan? Karena apa? Karena kalau misalkan sama nggak mungkin disebut Yahudi, tetapi disebut Islam juga. Nah seperti itu. Tapi ada banyak juga ya. Makanya kenapa Al-Quran ini dikatakan sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan terakhir untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Menyempurnakan di sini bukan artinya mengganti, tapi lebih memperjelas.